Oke semua, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di konten Artikelpedia. Kali ini kita akan membahas berita yang masih sangat hangat hingga saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir. Jadi berita yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Rusia versus Ukraina, teman-teman. Dan kali ini kita akan mengambil referensi atau mengutip dari liputan6.com dengan judul 3 alasan yang jadi penyebab perang Rusia versus Ukraina. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke beritanya. Federasi Rusia melancarkan serangan kepada Ukraina pada Kamis 24 Februari tahun 2022. Selain serangan militer, ada juga serangan cyber dan serangan informasi yang merugikan Ukraina. Serangan Rusia terjadi seminggu setelah Dubes Rusia di Jakarta membantah bahwa akan adanya invasi. Konflik Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah mengakar sejak sangat lama, teman-teman. Nah, perlu diingat bahwa Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet dan Presiden Rusia Vladimir Putin tampak belum rela bahwa Ukraina telah merdeka. Ada pula alasan karena NATO yang ingin ekspansi ke Eropa Timur, termasuk Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ekspansi NATO ke Ukraina dianggap mengganggu keamanan nasional Rusia. Kemudian untuk mengetahui informasi tersebut, teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Jadi beberapa alasan mengapa terjadinya perang antara Ukraina versus Rusia adalah yang pertama, kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu menjadi salah satu teori yang patut disorot karena hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan, yaitu Presiden Putin berkata Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata bahwa Rusia telah dicuri ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni Amerika Serikat. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba untuk mengintervensi politik di Ukraina. Namun, sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea di 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia. Kemudian yang kedua adalah masalah NATO. Nah, alasan lain yang dipermasalahkan Rusia adalah NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung dengan NATO. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Traves, menyatakan bahwa Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina. Sehingga kota-kota besar Rusia bisa jadi sasaran yang sangat mudah untuk ditarget oleh Ukraina. Meski demikian, NATO masih buka pintu jika Ukraina ingin bergabung. Di sisi lain, Ukraina pun memang ingin bergabung dengan NATO, teman-teman. Namun, seperti yang kita ketahui di beberapa saat yang lalu gitu, ketika Ukraina ingin bergabung dengan NATO, namun anggota di NATO ini secara halus itu menolak keterlibatan atau keanggotaan Ukraina agar dapat masuk ke dalam anggota dari NATO itu sendiri, teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah separatisme. Pemerintah Rusia telah lama mendukung gerakan separatis di negara-negara bekas Soviet pada 2008. Rusia juga berperang melawan Georgia akibat masalah ini. Dan Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Hal itu memicu reaksi keras dari Georgia. Namun, dua daerah itu berhasil dikuasai pengaruh Rusia meski tidak diakui. Sebelumnya, Rusia juga mendukung para separatis di semenanjung Crimea milik Ukraina, dan baru-baru ini Putin mengakui kedaulatan daerah Donetsk dan Luhansk. Presiden Putin juga mengirim pasukan ke dua daerah itu meski dunia internasional masih mengakui dua daerah itu sebagai milik dari Ukraina. Sehingga secara otomatis langkah Putin disamakan dengan membawa pasukan ke Ukraina. Nah, kemudian alasan Putin yaitu sebanyak 137 warga sipil dan personil militer Ukraina itu telah tewas sejauh ini akibat serangan Rusia yang juga melukai 316 orang lainnya sejak Kamis 24 Februari 2022. Operasi militer Rusia ke Ukraina ini juga menjadi serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia II pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan alasan berperang dengan Ukraina karena adanya permintaan bantuan dari para pemimpin kelompok separatis di Ukraina Timur. Sehubungan dengan itu,
saya membuat keputusan untuk mengadakan operasi militer khusus. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama 8 tahun, kata Putin dikutip dari TASS Jumat 25 Februari 2022. Dan untuk tujuan ini, kami akan berusaha untuk mendemilitarisasi Ukraina dan mengadili mereka yang melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap orang-orang damai termasuk warga negara Rusia. Nah, itu dia alasan terjadinya perang antara Rusia versus Ukraina yang dikutip informasinya dari liputan6.com. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Apakah rasionalisasi dari berita tersebut masuk akal dan benar-benar menjadi alasan dari dibaliknya konflik antara Rusia dan Ukraina? Hingga saat ini informasi-informasi banyak berseliweran di jagat maya atau di media sosial maupun di berita-berita yang lainnya. Banyak sekali informasi yang bertebar mengapa terjadinya perang antara Rusia versus Ukraina. Ada banyak informasi mengenai teori-teori yang melatar belakangi atau melandasi konflik antara kedua negara tersebut, teman-teman. Namun, saya secara pribadi juga masih mempelajari apa yang benar-benar sebenarnya melatar belakangi antara konflik tersebut, dan harapan kita hanya bisa berdoa semoga konflik tersebut cepat selesai agar semua permasalahan ini tidak kunjung larut, karena semakin banyak atau semakin lamanya berperang, otomatis satu pasti akan melibatkan oleh banyak warga negara sipil yang akan menjadi korban, dan itu adalah sebuah keterlibatan yang seharusnya tidak dikenai atau tidak diketahui oleh warga sipil, namun warga sipil dapat terkena imbasnya. Dan semoga harapan kita semua, Indonesia juga dapat mampu menjadi negara yang dapat menengahkan antara konflik dari Rusia versus Ukraina, teman-teman. Dan semoga hal itu nanti bisa dapat terjadi apabila nanti Indonesia telah menyelenggarakan G20 yang akan diselenggarakan pada November tahun 2022, dan semoga Indonesia mampu angkat suara mengenai konflik tersebut dan juga mampu menengahi agar konflik antara Rusia versus Ukraina dapat segera selesai dan dunia dapat kembali baik-baik saja seperti semula dan sedia kala, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Jangan lupa untuk ikuti video-video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat informasi mengenai video-video yang baru, supaya teman-teman selalu dapat update-update video-video saya di konten-konten lainnya, teman-teman. Dan jangan lupa share video ini apabila video ini memiliki manfaat, dan semoga video kali ini dapat memberikan informasi untuk teman-teman semua dan juga dapat memberikan hiburan untuk kawan-kawan semua. Dan mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata, apabila ada salah penyebutan nama, tempat, dan lain-lain. Dan video referensi kali ini nanti linknya atau referensinya akan kami cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman. Terima kasih saya lagi telah mengikuti video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kedamaian, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, dari aktivitas di dalam ruangan maupun aktivitas di luar ruangan, karena kesehatan kita adalah kepentingan untuk diri kita sendiri dan untuk kepentingan banyak orang, teman-teman. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. See you on the next video. Bye.